Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jamaah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang berhak untuk kita puji, disebabkan kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya setiap manusia seiring bertambahnya usia, maka pada hakikatnya dengan bertambahnya usia maka semakin dekat dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat menuju kematian. Karena ketahuilah bahwasanya kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, kita semua akan berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat, yang jelas hidup kita di dunia ini akan diakhiri dengan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Siapapun orangnya, ketika dia mempunyai jiwa pasti akan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja balasan yang Allah SWT akan sempurnakan kepada kalian adalah kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan surga, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Dan perlu diketahui bahwasanya setelah meninggal dunia, seorang hamba tinggal memetik apa-apa yang ia usahakan di dunia. Ketika seorang meninggal dunia, maka nanti setelah meninggal dunia dia akan mendapatkan hasil dari apa-apa yang ia usahakan di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika di dunia ini dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kelak balasan juga berupa kebaikan. Sebaliknya, ketika dia di dunia ini melakukan keburukan-keburukan, maka balasannya pun berupa keburukan. Dunia ini ibarat kita bercocok tanam dan panennya akan kita hasil kelak di
akan kita raih di akhirat kelak. Dan ketahui bahwasanya ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT di dunia ini, maka berusahalah untuk sungguh-sungguh semangat dalam beramal. Karena ketika seorang meninggal dunia tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Pada hari ini di dunia waktunya kita beramal dan tidak ada hitungan di dunia ini. Sedangkan besok di akhirat yang ada hanyalah perhitungan dan tidak ada amalan. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimi ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, dengan banyak mengingat kematian, maka minimal kita akan mendapatkan 3 faidah. Yang pertama adalah kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati kita akan qanaah, merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan. Kenapa? Ya, saya akan mati dan tidak tahu saya akan mati kapan. Entah hari ini, entah besok, entah lusa. Ketika seorang meyakini dia akan meninggal dunia, maka alhamdulillah, apa yang saya miliki ini besar. Karena bisa jadi apapun yang kita miliki itu semakin besar, justru seketika itu mungkin kita meninggal dunia. Allah alam, tidak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, ketika seorang mengingat kematian, maka dia akan nasyatul ibadah, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang dapat mengingatkan kita kepada kematian adalah berziarah kubur. Karena insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas terkait hukum ziarah kubur. Baik, berkata penulis Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, Tsani Asyara, pembelajaran ke-12. Yushra'u lirrajuli ziyaratul qubur baina waqtin wa akhar. Disyariatkan untuk para lelaki berziarah kubur dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Liddu'ai lahum, untuk mendoakan mereka, mendoakan para penghuni kubur, wa tarahhum alaihim, kemudian mendoakan rahmat bagi mereka. Kemudian yang ketiga, wa tadzakkuril mauti wa ma ba'dah, kemudian mengingat kematian dan apa-apa setelah kematian. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tadzakkiru atau tudzakkirul maut. Berziarahlah kubur karena sesungguhnya dengan ziarah kubur itu semua akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kharrajahu al-Imamu Muslimun fi sahihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Taib jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Penulis Syekh bin Baz rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya yang namanya ziaratul kubur itu disyariatkan bagi para lelaki dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendoakan mereka, orang yang sudah meninggal dunia. Lihat, tujuan dari ziarah kubur adalah kita mendoakan mereka, bukan sebaliknya, bukan kita minta kepada mereka. Nah, sebagian orang subhanallah ketika ziarah kubur tujuannya bukan mendoakan mereka, tapi minta dari mereka, mencari berkah dari mereka dengan cara mengelilingi kubur, kemudian mengusap-ngusap kuburan, kemudian beribadah di kuburan. Ini tidak benar. Karena tujuan dari ziarah kubur adalah kita mendoakan mereka. Kemudian di antara
tujuan ziarah kubur juga adalah kita mendoakan rahmat bagi mereka. Karena tadi sudah disinggung di awal, bahwasanya ketika seorang manusia meninggal dunia sudah, dia itu tinggal menerima hasil saja. Dia sudah tidak bisa beramal. Nah, ketika mereka sudah tidak bisa beramal, kita yang masih beramal doakan untuk mereka, dan doa ini bermanfaat untuk mereka. Kemudian di antara tujuan ziarah kubur juga adalah mengingatkan kita terkait kematian. Ketika kita misalkan melihat kuburan, kita akan mengatakan dulu juga mereka seperti kita masih hidup dulu itu. Tapi sekarang sudah berada di dalam kuburan. Sehingga ketika kita menyaksikan kuburan, harusnya hati kita terenyuh. Hati kita ingat terhadap akhirat. Sebagian dari kita, subhanallah, rasa seperti itu seolah-olah hilang ketika ziarah kubur. Karena mungkin ziarah kuburannya mewah. Kemudian orang yang ziarah kubur juga mungkin niatnya berbeda. Coba kalau misalkan kuburan mewah, ya mindsetnya berbeda. Berbeda dengan misalkan kuburan yang hanya rata tanah saja, tidak apa-apa di situ, sehingga ingat akhirat. Bukan saja ingat dunia, marmer di situ mewah, ini itulah dibangun. Ini kan bertentangan dengan tujuan disyaratkan kubur supaya apa? Tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kita akhirat, mengingatkan kita kematian, wa ba'dah, dan mengingatkan kita terhadap apa-apa setelah kematian. Karena yang namanya kematian itu bukan akhir dari segalanya, itu awal perjalanan kita menuju akhirat, bukan akhir dari segalanya. Karena ketika kita meninggal dunia, maka kita akan merasakan yang namanya dua hal. Bisa jadi nikmat kubur, dan bisa jadi na'udzubillah azab kubur. Kapan seorang seperti itu? Sampai hari kiamat. Entah kapan waktunya, yang jelas seorang berada di alam kubur sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Baru setelah itu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nasu uratan ghullan buhman. Manusia kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan dia itu tidak memakai baju, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak bawa apa-apa. Ini keadaan hari kiamat. Dibangkitkan pada padang mahsyar. Kemudian berapa lama? Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya satu harinya saja apa? Jika dibandingkan dunia 50.000 tahun. Ini baru satu hari di alam padang mahsyar. 50.000 tahun jika dibandingkan dunia. Manusia pada hari itu tidak tahu arah. Bahkan mereka meminta kepada para nabi ulul azmi minar rusul supaya diselesaikan perkaranya, supaya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada yang namanya hisab. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ata'rifu dzanbaka kada? Ata'rifu dzanbaka kada?" Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa ini? Ditanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Hisab. Kemudian setelah itu ada pembagian buku catatan amal, yang mana amalan kita di dunia ini dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucap kecuali ada malaikat pencatatnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama apa termasuk niat yang ada dalam hati kita itu. Amalan hati kita itu dicatat oleh para malaikat. Dan semua ini akan tertulis rapi dan kelak akan dibagikan kepada kita. Setiap orang mempunyai buku catatan amalnya. Ketika seorang mendapatkan buku catatan amal, atau manusia itu ketika mendapatkan buku catatan amal, ada dua golongan. Itu golongan pertama, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada orang yang diberikan buku catatan amal itu dengan tangan kanannya. Maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada orang-orang yang menerima buku catatan dengan tangan kirinya. Wa man utiya kitabahu bishimalihi. Ada orang yang
diberi catatan dengan tangan kirinya. Bahkan disebutkan ayat lain walau al-dhahri, di belakang punggungnya sebagai bentuk penghinaan. Apakah beres? Tidak. Setelah itu ada mizan, timbangan, yang seorang itu akan ditimbang setiap amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, hidup bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang timbangan kebaikan itu ringan, artinya lebih besar, lebih banyak timbangan keburukannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kan neraka hawiyah? Itu narun hamiyah, yaitu berisi neraka api yang sangat panas. Kemudian setelah itu belum selesai, ada haud, kemudian ada mizan. Mizan itu di bawahnya neraka jahanam. Disebutkan sifat mizan itu. Ada sirat. Sirat itu di bawahnya neraka jahanam. Dan sifat sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Seorang akan melewatinya sesuai kadar amal. Kemudian setelah itu kontoroh. Manusia jika pernah mendolimi orang lain akan diputuskan oleh Allah SWT, baru setelah itu surga. Ini rentetan kehidupan kita atau kehidupan akhirat yang pasti akan kita lalui. Ketika mengingat kematian, maka kita akan bersegera untuk beramal sehingga insyaallah kelak di hari kiamat, di hari akhirat, kita akan masuk orang-orang yang berbahagia. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membawakan sabda Nabi Muhammad SAW, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Berziarahlah kubur karena hal tersebut dapat mengingatkan kepada kematian. Di riwayat lain disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku itu melarang kalian dari ziarah kubur. Jadi pada masa Islam ziarah kubur itu dilarang. Kenapa? Karena keimanan belum kuat. Bisa jadi ke kuburan malah minta, bergantung kepada kuburan, tidak bersandar kepada Allah. Oleh karena di masa Islam ziarah kubur itu dilarang. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, fazuruha, sekarang itu silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Ini juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya yang namanya nasikh wal mansukh, yaitu syariat terkait penghapusan atau terkait penghapusan hukum itu ada. Jadi terkadang yang namanya hukum terdahulu itu dilarang, sekarang diperbolehkan. Yang dulu sebaliknya diperbolehkan, dilarang atau dihapus. Ini istilah nasikh wal mansukh, yaitu terkait hukum yang dihapus dan yang menghapus. Taib. Berkata penulis rahimallahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubur an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'allaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Kemudian Nabi Muhammad SAW terbiasa mengajari para sahabatnya ketika mereka berziarah kubur, yaitu mengucapkan doa. Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kubur. Ini doa yang diucapkan oleh penziarah kubur. Minal mu'minina wal muslimin. Doa ini untuk orang-orang beriman dan untuk orang-orang muslim. Berarti ketika seorang muslim dia melihat kuburan orang-orang kafir, maka tidak boleh bagi dia mendoakannya. Adapun sekedar ziarah kubur kepada orang kafir disebabkan misalkan ada hubungan kerabat, maka ini diperbolehkan. Jadi sekedar ziarah kepada orang-orang kafir yang mungkin ada tali kekerabatan, ini diperbolehkan. Tapi untuk mendoakan mereka tidak boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah
berziarah kepada atau ke kuburan ibunya, kemudian Rasulullah SAW menangis. Kata beliau, aku dilarang oleh Allah untuk mendoakan ibuku. Adapun ziarah kubur diperbolehkan. Kemudian, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kita semua akan menyusul orang-orang yang meninggal dunia. Lihat, dari doa tadi kita bisa melihat bahwasanya doa tersebut bermanfaat untuk si mayit atau penghuni kuburan. Kemudian doa ini juga apa? Mengingatkan kita bahwasanya kita akan seperti mereka. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami akan mengikuti kalian kelak, akan meninggal dunia seperti kalian. Kemudian nas'allaha lana wa lakumul afiyah, dan kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Ini juga apa? Jika kita mendoakan orang lain, mulai untuk diri kita dulu. Sebagaimana hadis ini, nas'allaha lana wa lakum, kami meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, yaitu keselamatan. Karena misalkan kalau mendoakan itu kita dulu, kemudian baru orang lain. Kemudian yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin, semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang lebih akhir dari kami. Taib. Selanjutnya Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala membahas hukum ziarah bagi perempuan. Amman nisa'u falaysa lahunna ziyaratul qubur. Adapun perempuan maka tidak boleh atau tidak disyariatkan ziarah kubur. Alasannya apa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para penziarah kubur dari kalangan perempuan. Wa li'annahunna yukhsha min ziyaratihinnal fitnatu wa qillatu sabri. Karena yang namanya perempuan itu ditakutkan ketika dia berziarah justru timbul berbagai macam fitnah dan sedikitnya kesabaran yang mereka miliki. Wa hakadza la yajuzu lahunna ittiba'ul janaiz. Begitupun tidak boleh bagi mereka mengikuti jenazah ilal maqbarah, sampai ke kuburan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahahunna an dzalik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan tersebut. Amma sholatu 'alal mayyit fil masjid aw fil musalla fahiya masyru'atun lirrijali walin nisa jami'an. Adapun salat terhadap mayit baik di masjid ataupun di musalla, maka itu disyariatkan baik laki-laki maupun untuk perempuan. Taib, jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Syekh bin Baz di kitab ini beliau mengatakan tidak disyariatkan untuk perempuan berziarah kubur. Alasannya apa? Nabi SAW melaknat para perempuan yang ziarah kubur. Akan tetapi dalam permasalahan ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan ziarah kubur itu boleh secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang mengatakan boleh bagi laki-laki dan tidak boleh untuk perempuan. Dan yang tidak boleh juga ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang rajih insyaallah adalah diperbolehkan untuk perempuan. Alasannya apa? Hadis yang menyebutkan laknat kepada perempuan yang ziarah kubur itu, saat ini kita perhatikan di situ ada kata zairat atau zawarat. Zawarat itu dalam ilmu sharaf termasuk wazan mubalaghah, yaitu mubalaghah itu hal yang sering dilakukan. Artinya apa? Orang atau perempuan yang sering ziarah kubur dilaknat. Nah ini berarti kalau sekedar sekali-kali boleh. Karena kalau sekedar perempuan yang berziarah itu zairatun, bukan zawarat. Kalau zawarat itu apa? Wazan fa'al. Fa'al itu apa?
itu mubalaghah, artinya terus menerus ziarah kubur. Adapun zairah yaitu apa? Orang yang sekali-kali saja ziarah kubur. Jadi yang rajih insyaallah itu boleh bagi perempuan untuk ziarah kubur dengan tidak sering-sering. Tidak sering-sering. Kemudian tidak juga ketika ziarah kubur menimbulkan fitnah seperti misalkan teriak-teriak, kemudian tidak sabar, kemudian tidak terima terhadap takdir, maka ini hukumnya menjadi apa? Haram. Jadi hukum asal itu boleh atau bahkan disyariatkan bagi perempuan untuk ziarah kubur. Tapi ketika ada hal-hal lain yang memalingkan dari dibolehkannya ini apa? Menjadi haram. Seperti apa? Timbul fitnah, misalkan bersolek atau memakai minyak wangi, kemudian tidak sabar, kemudian mengeluh, baru ini tidak boleh. Begitupun alasan kenapa pendapat diperbolehkannya perempuan berziarah kubur itu lebih kuat, yaitu Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya itu melarang kalian berziarah kubur. Adapun sekarang silahkan berziarah kubur. Lafaz hadis ini umum. Lafaz hadis ini umum, tidak mengkhususkan laki-laki ataupun perempuan. Begitupun Nabi SAW pernah melihat perempuan di kuburan, kemudian dia menangis, kemudian seolah-olah tidak terima ditinggal mati oleh penghuni kuburan tersebut. Kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Lihat, Nabi SAW ada perempuan yang sedang ziarah kubur, Nabi SAW mengatakan bertakwalah dan sabarlah. Beliau tidak mengatakan jangan ziarah kubur, tidak. Tapi beliau mengatakan apa? Bertakwalah dan bersabarlah. Ini menunjukkan apa? Boleh bagi perempuan ziarah kubur. Begitupun alasan selanjutnya, yang namanya perempuan sama dengan laki-laki, itu apa? Perlu mengingat kematian. Dan salah satu hal terbesar yang dapat mengingatkan kematian adalah berziarah kubur. Begitupun alasan pendapat ini lebih kuat karena Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika membuntuti Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ziarah ke kuburan Baqi, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kepada mereka, para penghuni kubur? Kata Rasulullah SAW, quli assalamu ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, doa yang tadi. Kata Nabi SAW, katakan wahai Aisyah, doa yang tadi kita bacakan, assalamualaikum ya ahlad diyar ila akhir hadis. Berarti ini apa? Menunjukkan boleh. Kalau misalkan tidak boleh, tentu Rasulullah SAW akan melarang Aisyah radhiyallahu. Nah, ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu apa? Diperbolehkan bagi perempuan untuk ziarah kubur. Tapi dengan catatan apa? Kita rinci dengan catatan tidak boleh sampai sering-sering. Begitupun tidak timbul fitnah yang lebih besar. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini juga disebutkan bahwasanya perempuan itu dilarang untuk mengikuti jenazah. Ini juga apa? Ada perselisihan. Memang ada larangan, tapi kata perawi hadis tersebut apa? Kami tidak ditegaskan untuk larangan tersebut, artinya tidak tegas. Artinya kondisinya bisa makruh. Bisa makruh. Kenapa? Larangan tersebut tidak tegas. Adapun salat mayit, maka bagi perempuan diperbolehkan. Dan subhanallah, kita terbalik. Zaman sekarang itu terbalik. Kita lihat kaum muslimin, ketika ada yang meninggal dunia, justru perempuannya tidak ikut sholat. Yang ada perempuannya ikut mengiringi jenazah sampai kuburan. Padahal yang lebih ditekankan itu apa? Sholatnya. Karena di situ berisi doa. Berisi doa. Allahu a'lam. Silakan ada dulu.
Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, nuhina anittiba'il janaiz, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, akan tapi larangan tersebut tidak ditekankan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi di sini Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh. Berarti condong ke haram. Allah alam bisawab. Adapun salat terhadap mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, baik di masjid ataupun di tempat salat lainnya, maka ini diperbolehkan. Karena di sebagian daerah itu salat jenazah itu tidak di masjid, bahkan di rumah-rumah. Ini diperbolehkan. Taib, terakhir yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu terkait adab-adab ziarah kubur. Yang pertama, hendaknya mengingat tujuan utama berziarah. Jadi ketika kita mau berziarah kubur, hendaknya kita ingat-ingat apa tujuan kita berziarah. Dan tadi telah disebutkan bahwasanya tujuan ziarah kubur itu apa? Untuk mendoakan si mayit dan untuk kita supaya ingat kematian. Tidak selainnya, tidak tujuan ngalap berkah atau menjadikan penghuni kuburan tersebut perantara antara kita dengan Allah, bahkan terlebih lagi tidak boleh terkait minta kepada penghuni kuburan. Ini tidak boleh. Kemudian adab yang kedua terkait berziarah kubur yaitu tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Ini juga penting. Tidak boleh sengaja melakukan safar untuk berziarah. Ziarah kubur itu dekat, di kuburan dekat rumah kita ada kuburan, tinggal berziarah ke sana. Jangan sampai sengaja berlelah-lelah, berletih-letih sampai safar tujuannya hanya untuk ziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang itu melakukan perjalanan jauh bersusah payah dalam rangka ibadah. Nih, dalam rangka ibadah. Berarti kalau kita usaha misalkan masa duniawi safar boleh. Akan tapi maksud hadis ini apa? Tidak boleh melakukan perjalanan safar berlelah-lelah kecuali 3 masjid. Artinya apa? Dalam rangka ibadah safar tersebut. Yang pertama al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau misalkan kita safar berlelah-lelah, berletih-letih niat ibadah untuk ke Masjidil Haram, ini disyariatkan. Kemudian yang kedua, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Masjid Nabawi. Ini juga boleh. Kemudian yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ini disyariatkan. Adapun selainnya la tushaddur rihal, tidak boleh. Adapun selainnya tidak boleh. Misalkan kita mengunjungi tempat tertentu dengan niat ngalap berkah, meskipun masjid tidak boleh. Jika memang sengaja ngalap berkah misalkan tanpa tujuan yang jelas. Nabi SAW mengatakan tidak boleh melakukan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Apalagi kuburan. Apalagi kuburan. Yang lain saja kita dalam rangka ibadah mencari berkah tidak boleh kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam ketika masuk ke kuburan. Sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan. Kemudian yang keempat, tidak memakai sandal ketika masuki perkuburan. Ini juga termasuk sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Dibuka saja sandalnya. Rasulullah SAW mengatakan ketika ada para sahabatnya atau sebagian sahabat yang memakai sandal, waihak, celaka engkau. Ketika ada yang pakai sandal, kata Rasulullah SAW, lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Kemudian selanjutnya, yaitu tidak boleh duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, li an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata beliau, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bara api tersebut membakar
pakaian kalian atau sampai membakar kulit kalian itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kuburan. Kemudian yang keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Adapun orang kafir maka tidak boleh didoakan ketika mereka sudah meninggal dunia. Adapun misalkan ketika mereka masih hidup, boleh mendoakan, tapi dengan catatan mendoakan hidayah, bukan mendoakan rahmat. Bukan mendoakan rahmat dan mendoakan ampunan. Misalkan dia masih hidup, tidak boleh kita mengatakan semoga Allah mengampuni dia dan merahmati dia. Tidak. Akan tapi kita boleh katakan apa? Semoga Allah beri hidayah kepada dia. Kemudian selanjutnya, tidak mengucapkan al-hujr. Al-hujr itu apa? Ucapan yang batil. Tidak boleh seorang ketika ziarah kubur mengucapkan hal-hal yang batil. Baik misalkan tidak terima takdir atau nangis yang berlebihan dan lain sebagainya. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan tidaklah samar bahwa apa yang orang-orang awam lakukan ketika berziarah kubur, semisal berdoa pada mayit, beristighosah kepada mayit dan minta sesuatu kepada Allah melalui perantara mayit, ini termasuk al-hujr. Al-hujr itu apa? Ucapan yang paling batil. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yaitu diperbolehkan menangis tetapi tidak boleh meratapi mayit. Jadi kalau misalkan sekedar menangis maka boleh. Nabi kita Muhammad SAW ketika menziarahi kubur ibunya beliau menangis. Adapun sampai meraung-raung tidak terima takdir, ini tidak boleh. Allah alam bissawab. Sekian yang bisa Anda sampaikan, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Anda sampaikan beberapa poin yang ini juga insya Allah bermanfaat untuk kita. Yaitu terkait ziarah kubur ini tidak ada ketentuan khusus harus ini, harus itu, harus waktunya harus setelah Ramadan atau sebelum Ramadan atau sebelum ada hajat misalkan, tidak. Tetapi ziarah kubur ini disyariatkan kapanpun, tidak pada waktu tertentu. Kemudian di antara hal yang mesti kita ingatkan juga apa? Yaitu terkait adanya sebagian kaum muslimin menaburkan bunga di atas kuburan. Ini juga faedahnya apa? Manfaatnya apa? Bahkan disebutkan di salah satu kitab yang terkenal fikih Syafi'i, Matan Abi Suja, ada yang mentaklik atau memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Beliau mengatakan di antara bid'ah yang diharamkan adalah menaburkan atau meletakkan bunga-bunga di atas jenazah atau kubur. Kenapa? Ini termasuk buang-buang harta. Coba misalkan uang yang tadi gunakan untuk beli bunga dia gunakan sedekah atas nama mayit tersebut, ini bermanfaat. Kemudian hendaknya juga kita mengingat bahwasanya disyariatkan ziarah kubur juga itu supaya kita mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, bukan untuk tabarruk pada mayit meskipun dia orang soleh, Bahkan subhanallah kita lihat ada berita itu apa? Kuburan palsu berkedok bisnis. Jadi dia sengaja buat kuburan palsu, kemudian apa dia bisniskan. Subhanallah, subhanallah berhidayah. Wallahu alam bisawab. Sekian yang bisa Anda sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.